Something to fly, but where you be some Mona Lisa, kinda Lisa needs some ice cream and a treat. Ice cream, ice cream, killer. Ice cream, ice cream, ice cream. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar perdidos, contatinho me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando eu te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. Com vocês, MC Bruninho! É o Bruninho. Será que dá pra consertar aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar. Minha intenção é só te ver sorrir. Eu preciso sofrer pra parar de ser besta, de querer te ver só de segunda a sexta, pra no final de semana eu te dar beijinhos, contatinho me chama. Mas o idiota aqui nunca tá contente com o que tem na mão. Mas quando te vi partir, levou um pedaço do meu coração. Canta aí! Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar a loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar a loteria, fica milionário e perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, vai ganhar a loteria, perder tudo no outro dia. Fica sem você, minha figurinha, que completa o álbum da minha vida. É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia. É o Bruninho. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no
more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Jelas, Cia. Oke, baik. Alhamdulillah. Izin memulai acaranya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Rohma SKMMkes selaku pemateri pada malam hari ini, serta seluruh peserta dan para panitia yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam kegiatan pos penalaran dan penelitian mahasiswa tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya, Verti Cia Izzatul Haq, selaku Master of Ceremony dan Moderator untuk memandu acara P3M pada malam hari ini. Untuk mengawali jalannya acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Semoga acara nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar acara pada malam hari ini diberi kelancaran, mari bersama-sama kita menundukkan kepala seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi olehnya. Doa saya pimpin dengan cara Islam, bagi yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada malam hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini. Kiranya Engkau ya Allah memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan diselenggarakannya kegiatan P3M ini, ya Engkau ya Allah dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan di antara kami rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya kepada para peserta diharapkan on-cam terlebih dahulu karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Baik, izin memandu acara dokumentasi pada malam hari ini. Dimohon untuk para peserta dan panitia, silakan on-cam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan screenshot. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih panitia yang bertugas. Nah, pada kegiatan malam hari ini, kita akan berbicara tentang PKM GT nih teman-teman. PKM GT merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menulis ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Ide tersebut seyogyanya unik, kreatif, dan bermanfaat, sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial. Namun, melalui PKM GT, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut sampai sebatas mengekspos fakta, tetapi justru harus mampu memberi atau menawarkan solusi dari sebuah permasalahan yang ditemukan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Dr. Dewi Rohmah, SKM MKes, akan menyampaikan materi terkait seluk-beluk dari PKM GT tersebut. Sebelum pemaparan materi, saya akan terlebih dahulu memaparkan atau membacakan CV dari beliau. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk share screen. Baik, langsung saja. Pemateri kita pada malam hari ini yaitu Ibu Dr. Dewi Rohmah, SKM MKes. Beliau lahir di Malang tanggal 7 Agustus tahun 1978. Berikut adalah alamat rumah dan email beliau. Nah, beliau telah lulus atau telah menyelesaikan S1 di FKM Universitas Erlangga Surabaya, S2 yaitu pada FKM Universitas Diponegoro Semarang, dan pada tahun 2014 beliau baru saja menyelesaikan studi S3-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya. Berikut adalah daftar penelitian dan publikasi ilmiah yang terbaru yaitu pada tahun 2021 dengan judul The Preventive Behavior of Green Tobacco Sickness Syndrome at Tobacco Farmers, The Role of Health Literacy. Pada tahun 2021 juga dengan judul Dengue Fever Risk Assessment Based of Behavior Prevention on 4 Sub-District in District
in Jember District. Sangat banyak sekali ya teman-teman, bisa langsung scroll ke bawah ya. Ini dari tahun 2015 sampai sekarang ya teman-teman. Nah, tidak hanya itu, beliau juga telah menerbitkan buku pada tahun 2014 hingga 2021. Pada tahun 2021, judul buku yang beliau terbitkan yaitu Psikologi Kesehatan, Teori dan Praktik di Bidang Kesehatan Masyarakat, dan pada tahun 2021 juga, beliau telah menerbitkan buku dengan judul Stunting, Penanganan dan Pencegahan di Bidang Kesehatan Masyarakat. Next. Daftar penelitian terbaru dari beliau pada tahun 2020 dengan judul penelitian Model Pencegahan Kejadian Demam Berdarah Dengue pada daerah endemis dan non-endemis di Kabupaten Jember pada tahun 2020 dengan judul penelitian Model Pencegahan Perilaku Premarital Seksual Pelajar SMK Berbasis Agama X berdasarkan teori religiulitas dan teori plan of behavior. Nah, itu banyak banget ya penelitian dari beliau dari tahun 2016 sampai 2020. Selain itu, beliau juga aktif mengabdi pada tahun 2020 dengan judul pengabdian Integrasi Pencegahan Stunting melalui penguatan peran kader gizi dan ibu hamil serta ibu menyusui dari keluarga rawan gizi melalui participatory hygiene and sanitation transformation di Desa Amberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2020, beliau aktif mengikuti pengabdian di masyarakat. Bisa next. Nah, selain mengikuti pengabdian, beliau juga aktif pula menulis opininya di surat kabar pada tahun 2020 dengan judul Refleksi Hari Anak Nasional 23 Juli, menyelamatkan anak dari dampak buruk pandemi dengan edisi Times Indonesia 23 Juli 2020. Bisa next. Penghargaan atau piagam yang telah beliau raih dengan penuh kerja kerasnya tentunya pada tahun 2019 dengan bentuk penghargaan The Third Best of Presenter at the Third International Conference of Planning in the Era of Uncertain, Brawijaya University. Nah, selain penghargaan, pengabdian masyarakat, penerbitan buku, beliau juga aktif di organisasi profesi atau ilmiah pada tahun 2012 sampai sekarang, yaitu pada Persakmi, IAKMI, Forum Jaringan Pusat Studi Gender atau Wanita Jawa Timur, Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, dan International Tobacco Control Research Network. Nah, selanjutnya bisa di next pada judul karya yang diperoleh beliau di HKI tahun 2017 sampai 2020 dengan judul karya Buku Ajar Sosiologi Kesehatan, Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif, dan banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu pengalaman beliau sebagai mitra Bestari dengan nama jurnal yaitu Journal of Reproductive Health, Jurnal Promosi Kesehatan, Jurnal Kesehatan, dan Jurnal Promkes, the Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, serta Journal of Agromedicine and Medical Science, dan Jurnal Entitas Sosiologi. Wah, banyak banget nih pengalaman dari beliau. Baik, apakah Bu Dewi sampun join ya di grup? Halo Bu Dewi? Sudah, Mbak. Oh, baik, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bu Dewi selama PPKM ini? Alhamdulillah sehat, mohon doanya semua juga sehat semua ya.
Amin. Amin, amin. Oh ya Bu, sebelum memasuki pemaparan materi, saya itu penasaran sama apa sih kegiatan atau kesibukan Bu Dewi selama masa liburan yang terkendala PPKM ini. Bisa jadi kegiatan yang bermanfaat yang Ibu lakukan itu bisa jadi referensi bagi saya tentunya yang kayak liburan di masa pandemi ini kayak rebahan terus gitu Bu. Bolehlah sedikit. Gimana Ibu? Ya sebenarnya kalau kita kan dari unsur pimpinan enggak boleh libur ya Mbak. Jadi dekan, wakil dekan 1, 2, 3 itu sebenarnya tetap WFO gitu ya. Tapi selama PPKM hanya hari Senin dan Selasa saja yang kita WFH. Jadi rutinitas untuk melayani kegiatan mahasiswa tetap saya lakukan. Selain di rumah juga ada baby ya, saya ada bayi umur 3 bulan. Tetapi di sisi lain ya masih terus menulis gitu ya, karena dosen itu sebuah kewajiban Mbak. Jadi kita kan punya tugas tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kenapa tadi ada beberapa penelitian yang setiap tahun kita hasilkan, yaitu memang sebuah tuntutan ya, supaya nanti kita bisa mondoknya juga bisa meraih gelar guru besar atau profesor itu dari track record penelitian-penelitian tersebut. Artinya ya tetap harus berupaya untuk produktif dalam menulis sesibuk apapun, karena dengan menulis ya ini nanti juga berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan. Dengan menulis kita akan memberikan banyak manfaat ke semua gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat. PPKM itu bukan sebuah kendala untuk kita tidak produktif ya. Apalagi teman-teman adalah bagian dari sivitas akademika, bagian dari masyarakat ilmiah di perguruan tinggi ya. Jadi kemampuan untuk menulis itu saya kira suatu tuntutan yang wajib ya. Hal yang paling kecil, kenapa ini saya bilang wajib, nanti Anda juga akan menulis skripsi, itu adalah tulisan ilmiah yang harus ya sebagai bukti Anda bisa lulus, itu kan persyaratnya Anda menulis skripsi. Jadi kemauan, kemudian membiasakan diri kita untuk menulis sebenarnya juga mempersiapkan Anda untuk siap dalam penulisan skripsi yang itu menjadi karya terbaik Anda ya di level sarjana gitu. Ya. Semangat semuanya gitu ya. Nggih, baik Ibu. Berarti sangat produktif sekali nggih Ibu meskipun PPKM tidak terkendala untuk menulis sebuah karya. Seperti itu nggih Bu. Iya, insya Allah. Semoga teman-teman bisa mencontoh nggih kegiatan positif dari Bu Dewi Rohmah ini. Amin. Baik. Bagi peserta diharapkan menyimak dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Sekedar pemberitahuan, keaktifan peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam kriteria penilaian. Selain itu, di akhir kegiatan nanti kita bakalan ada kuis Kahoot nih teman-teman. Mohon keaktifannya ya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Dewi Rohmah, SKM Mkes, untuk menyampaikan materi terkait seluk-beluk PKMGT. Kepada Ibu Dewi dipersilahkan. Ya, saya bisa minta tolong panitia ya untuk bisa share screen dari materi yang sudah saya kirim. Bisa Ibu. Sebentar nggih Bu. Oke. Jadi nanti ada teman yang bantu ya ketika lanjut slide-nya gitu ya dijalankan. Oke. Baik, sudah bisa terlihat ya teman-teman ya? Sudah Ibu. Oke. Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
di tengah-tengah kondisi pandemi yang saya kira luar biasa gitu ya, kasus dan beberapa berita-berita yang mungkin membuat kita sedih, kehilangan sahabat, saudara ya, andai tolan, tapi insya Allah kehadiran Anda semua pada malam hari ini adalah suatu bentuk rahmat Allah. Kita insya Allah masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri ya sebuah event yang ini saya kira juga sangat positif, dan kita niatkan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk bisa lebih bermanfaat ya di sekitar kita ya, dengan memahami bagaimanakah teman-teman memiliki motivasi ya, memiliki kemauan untuk menulis PKM atau program kreativitas mahasiswa, khususnya yang GT atau gagasan tertulis. Jadi materi ini merupakan materi yang Bu Dewi dapatkan sebagai peserta TOT PKM di kementerian ya, yang ini alhamdulillah di UNED itu ada 5 dosen yang dipilih untuk bisa mengikuti TOT ini, salah satunya Bu Dewi, dan materi ini menjadi hal yang sangat penting dalam proses kita mensosialisasikan dan memberikan pemahaman ke mahasiswa ya secara lebih detail bagaimanakah teman-teman memiliki keinginan, motivasi, dan juga semangat untuk bisa menulis PKM, khususnya PKM GT atau gagasan tertulis. Nah, PKM GT ini teman-teman ya merupakan salah satu dari 6 ya PKM yang ada selain penelitian ya, teknologi, pengabdian masyarakat, kewirausahaan. PKM GT ini merupakan salah satu PKM yang memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain ya. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, setidaknya apa yang membedakan PKM GT dengan PKM yang lain ya. Jadi PKM GT atau PKM gagasan tertulis ini merupakan ide kreatif. Ide kreatifnya tidak hanya sekedar ide yang sederhana, tetapi ide kreatif ini adalah ide yang visioner, ide yang benar-benar memunculkan sebuah inovasi baru ya. Visioner itu hal yang baru ya. Kemudian bisa jadi di dalamnya ada unsur-unsur futuristik ya, unsur imajinasi bagaimanakah kebutuhan masa depan ya terhadap kehidupan bermasyarakat ya. Termasuk di dalamnya adalah wajib ide itu tidak hanya berdampak secara lingkup kecil, tetapi dampaknya harusnya luas ya. Bahkan dampak itu sistemik, artinya memberikan pengaruh yang positif tidak hanya pada sekelompok masyarakat, tapi masyarakat yang luas. Harapannya bisa jadi masyarakat minimal misalkan satu kota ya, satu negara, atau bahkan masyarakat global ya. Borderless, jadi ide itu harusnya bisa diterima di semua lingkup masyarakat ya, tidak berbatas tempat, tidak berbatas waktu ya. Itu PKM GT ya. Nah, berbeda dengan PKM yang lain ya. Kalau PKM yang lain, misalkan penelitian, pengabdian ya. Itu kalau penelitian pasti kita akan membuktikan sebuah hipotesa misalkan. Setelah selesai terbukti, selesai urusan ya. Kemudian kalau PKM kewirausahaan misalkan, Anda punya ide untuk memiliki sebuah produk itu Anda kembangkan secara kemasan ya. Kemudian secara perhitungan Anda berani menjual ya dan mendatangkan laba. Ketika itu sudah bisa diprediksi dan bisa mendatangkan laba, selesai. Ya. Termasuk PKM pengabdian masyarakat misalkan. Ada sebuah hasil penelitian Anda yang Anda terapkan di masyarakat misalkan ya, supaya masyarakat paham bahwa ini penting gitu ya. Dan Anda sebarkan ide tersebut untuk diajarkan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih berdaya, bisa lebih sehat misalkan, bisa lebih memahami masalah dan menyelesaikannya. Setelah itu selesai. Jadi ini instan ya, unsur nalar dominan, dampak terbatas atau lokal ya, karena kita akan berbicara pengabdian masyarakat ya di satu desa, bahkan mungkin satu
satu posyandu misalkan ya, satu sekolah kan gitu. Tetapi ketika PKMGT ini lingkupnya itu harusnya borderless ya, tanpa ada batas. Siapapun masyarakat dimanapun itu bisa mengaplikasikan ide kreatif ini mestinya gitu ya. Nah, PKM yang lain juga yang membedakan dengan PKMGT adalah pasti real ya, bisa barang, jasa, metode, prototype ya, atau dalam bentuk sistem informasi. Tetapi ketika PKM gagasan tertulis atau GT, ini bisa sebuah konsep ya, sebuah ide, perubahan atau pengembangan. Jadi secara real memang mungkin produknya belum ada, tetapi ide ini sangat mungkin diterapkan, diaplikasikan gitu ya, di masa yang akan datang, dan itu bisa bersifat sustain gitu ya, berdampak sistemik, berkelanjutan juga, dan berdampak kepada masyarakat banyak. Nah, ini yang membedakan kenapa PKMGT ini memiliki karakter yang spesifik yang berbeda dengan PKM-PKM yang lain. Bisa dilanjutkan, Mbak, slide selanjutnya? Ya. Nah, bagaimanakah teman-teman bisa memiliki ide untuk menulis PKM GT atau PKM gagasan tertulis? Yang jelas Anda tidak sendiri, ya. Di setiap PKM apapun itu pasti ada dosen pembimbing di sana. Cuma sekali lagi teman-teman harus punya modal gitu ya, punya minimal kemauan, motivasi dalam bentuk upaya-upaya Anda untuk banyak membaca ya, banyak mencari data-data, ya kan? Kemudian Anda juga memperkuat wawasan Anda dengan searching ya, dengan membaca beberapa artikel penelitian atau mungkin membaca di perpustakaan ya, mencari sumber-sumber e-book gitu ya, bagaimanakah kondisi yang masyarakat saat ini alami dan butuh sebuah solusi yang visioner gitu ya, solusi yang beda dari yang biasanya, dan itu sangat realistis untuk bisa diterapkan ya. Jadi dibutuhkan adanya kekuatan imajinasi Anda ya untuk membaca sebuah situasi. Ketika kondisi ini Anda alami atau Anda lihat ya, berdasarkan fakta, berdasarkan data, silahkan Anda analisis, Anda sintesis ya, imajinasinya dimainkan gitu ya. Kemudian ingat, karena ini adalah sebuah karya ilmiah, tetap ya, persyaratan bahwa penulisan ilmiah itu ada aturan baku terkait dengan bahasa ya, terkait dengan penggunaan istilah-istilah ilmiah ya, bukan istilah populer yang banyak digunakan oleh masyarakat ketika bercakap-cakap kan gitu ya. Artinya ini memang butuh semacam jam terbang ya, butuh latihan ya. Maka dari itu ya, siapapun itu kalau ingin menulis PKM ya memang harus gemar dulu, harus senang dulu yang namanya menulis, yang itu dikembangkan dari kemauan juga, kebiasaan juga ketika Anda banyak membaca, banyak mencari referensi, sehingga apa yang Anda dapatkan itu ya tidak hanya sekedar fakta data yang bisa dianalisis ya untuk bisa memberikan sebuah solusi, tapi juga Anda akan memiliki kaya ya, akan memiliki kosakata yang kaya ya terkait dengan bagaimanakah ide-ide itu ya bisa diungkapkan dalam sebuah bahasa ilmiah ya. Dan sekali lagi ya, ide tersebut, gagasan tersebut harus menjadi hal yang memiliki daya ungkit penting dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Selain itu, bentuk idenya harus kreatif, hanya visioner. Visioner itu beda dari yang sudah biasa ya, dan itu sangat realistis atau bisa diterapkan, bukan sesuatu yang diawang-awang, bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Tapi gagasan Anda ini adalah gagasan yang realistis ya, sangat mungkin untuk bisa diaplikasikan walaupun dalam bentuk gagasan ya. Bisa dilanjutkan slide-nya? Ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya karakter-karakter dari GT ya, ide-ide apa
yang kita bisa tuangkan dalam bentuk karya tulis ya, dalam lingkup gagasan tertulis ya. Satu kata kuncinya adalah problem solving. Ini adalah bagian dari Anda menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ya. Jadi misalkan ketika Anda melihat kondisi bencana misalkan ya saat ini ketika cuaca tidak bisa diprediksi ya, tiba-tiba bencana itu terjadi ya, banjir bandang ya, kemudian gempa bumi gitu kan. Nah, itu adalah sebuah masalah. Nah, ada ide apa ketika masalah-masalah tersebut ya sangat berdampak di masyarakat dan mungkin juga banyak korban ya, tidak hanya korban materi tapi juga korban nyawa. Apa yang bisa Anda tuangkan ya ide kreatif Anda ketika ada masalah tersebut ya. Nah, misalkan Anda dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ya, dengan menggunakan sistem GIS ya, itu bisa memetakan wilayah-wilayah rawan, misalkannya rawan gempa bumi, rawan banjir bandang ya, yaitu bisa dilakukan melalui misalkan teknologi GIS atau teknologi sistem informasi ya. Nah, futuristik visioner ini juga Anda bisa memaksimalkan potensi yang ada saat ini ya, atau ketika bicara futuristik visioner ya, kemajuan-kemajuan teknologi itu bisa dimaksimalkan dengan Anda mengungkapkan sebuah ide dalam penyelesaian masalah yang tadi misalkan Bu Dewi gambarkan ya. Kemudian memerlukan durasi waktu yang panjang, bisa jadi so this problem is not to solve for now, but we can do this for the next in the future gitu ya. Jadi tidak mungkin bisa jadi untuk saat ini ada kendala untuk merealisasikan, tapi di masa depan ketika dipersiapkan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu sangat mungkin dilakukan. Jadi bisa jadi dengan kata lain ide Anda itu masih membutuhkan durasi waktu untuk merealisasikannya, merealisasikan itu bisa jadi gitu ya. Tapi yang jelas idenya tetap ya realistis gitu ya, berdampak secara penyelesaian masalah, tidak masalah ya. Justru itu yang dicari oleh reviewer biasanya ya. Realistis ya, oke, kita berpikir untuk masa depan, tapi ketika itu diimplementasikan sangat mungkin bisa jadi realistis ya. Dan berdampak sistemik atau berskala masif. Berdampak secara luas gitu ya, dan ini dalam skala yang besar. Makanya tadi Bu Dewi bilang kasih contoh, ini akan berdampak untuk wilayah satu kabupaten kota, atau bahkan satu negara. Atau bahkan ini berdampak ke semua masyarakat secara global. Ya, bisa jadi ide itu ya tidak hanya skalanya kecil ya, harus berskala besar ya dan berdampak secara luas juga. Nah, ruang lingkupnya apa yang bisa Anda tulis? Seluruh bidang itu bisa kita munculkan ide kreatif ya, yang bisa menggambarkan kebutuhan penyelesaian masalah di masa depan ya, baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik, kesehatan ini masuk ya. Jadi kan ini sangat sesuai dengan keilmuan kita di Kesmas ya. Pertahanan, keamanan, energi dan teknologi, pangan dan lingkungan, ini juga teman-teman gizi saya kira juga sangat berkompeten ya untuk bisa menulis gagasan tertulis dari sisi bidang atau ruang lingkup pangan ya. Ya, lanjut slide-nya. Nah, sebagai contoh gitu ya, teman-teman bisa membaca tadi misalkan kalau Bu Dewi berikan gambaran ya, bahwa saat ini bencana itu tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa melakukan sebuah upaya mitigasi atau upaya meminimalisir dampak negatif dari bencana itu ya. Misalkan tadi ya dengan menggunakan peta ya berbasis GIS untuk kita bisa
berikan sebuah warning system ya, early warning system atau sistem kewaspadaan dini dengan memetakan wilayah-wilayah di sekitar gunung berapi gitu ya, mana-mana wilayah yang potensi besar untuk terjadinya bencana itu, sehingga prediksi ini bisa kita minimalisir dengan memanfaatkan teknologi GIS itu ya, contoh ya. Lanjut, slide berikutnya. Oke, nah teman-teman dalam PKMGT itu apa sih yang nanti akan Anda tulis gitu ya. Nah formatnya tidak banyak ya, hanya 10 halaman, tapi di dalamnya isinya padat ya. Isinya, kontennya itu mencakup ide-ide mulai dari konsep awal ya, sampai gagasannya bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti secara kesimpulan bagaimana dan referensi apa yang Anda pakai itu juga menjadi penilaian ya, karena ini adalah gagasan tertulis. Beda dengan penelitian pengabdian tuh kan, jadi Anda sudah punya prototipenya, Anda sudah punya konsep yang akan dibuktikan misalkan, tapi ketika GT atau gagasan tertulis ini kan memang murni ide ya, murni gagasan, jadi kita harus pandai-pandai meramu ya kata kalimat ya yang itu tergambar secara sistematis di 10 halaman format ini. Yang pertama adalah ya, ini inti ya, apa isi utama ya. Selain nanti ada cover ya, ada daftar isinya. Nah, konten utama dalam PKMGT ini adalah yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkapkan situasi dan kondisi saat ini, kemudian alasan mengapa gagasan tersebut Anda angkat, ya, pasti di sana ada data yang mensupport ya, yang meyakinkan bahwa ini secara masalah misalkan ya, terbukti datanya meningkat terus misalkan ya, dan informasi pendukung lainnya. Di dalam pendahuluan juga ada tujuan, manfaat yang ingin dicapai. Ini sama sebenarnya dengan skripsi ya. Di bab 1 ya ada latar belakang ya, di akhir nanti bagaimanakah masalah yang Anda angkat ya, dan itu juga mencakup tujuan dan juga manfaat dari apa yang Anda gagas ya. Kemudian yang kedua adalah gagasan. Nah ini yang terpenting adalah di bagian ini. Ada apa di bab gagasan ya, persoalan pencetus gagasan. Ini diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat di semua strata dan tatanan kehidupan di era saat ini ya, itu membutuhkan sebuah penyelesaian dari masalah yang Anda uraikan ya. Kemudian dari masalah tersebut solusi yang menjadi konten ilmiah artikel. Nah, ini karena ini kan gagasan, jadi sangat penting referensi itu Anda dapatkan ya dari artikel-artikel ilmiah ya. Referensi dari jurnal-jurnal bereputasi itu penting ya untuk menjadi pijakan Anda ketika memunculkan solusi yang Anda tawarkan. Termasuk di dalamnya adalah pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan tersebut. Ada stakeholder di sana, ada pihak-pihak lain ya. Jadi tidak hanya Anda memberikan gagasan, tapi siapa yang ikut berkontribusi. Misalkan tadi ya, sistem kewaspadaan bencana di wilayah lereng Gunung Sinabung misalkan. Ada siapa yang di sana bisa Anda libatkan ya, bisa BPBD setempat, bisa masyarakat desa dan kecamatan setempat ya, kemudian Koramil ya, polsek setempat kan gitu ya, ketika kita membuat sebuah sistem kewaspadaan bencana di sekitar wilayah gunung berapi misalkan ya. Jadi ada pihak-pihak yang harus kita libatkan di sana, itu disebutkan ya, dan apa peran dan kontribusi dari masing-masing stakeholder tersebut yang kita ikut ya, yang kita undang ya, yang kita anggap bisa mensupport gagasan dari yang ditampilkan. Kemudian langkah-langkah strategis apa guna merealisasikan gagasan tersebut, sehingga dampak sistemik yang diharapkan dan akan dicapai itu bisa tergambarkan dengan jelas ya di bagian bab 2 atau gagasan ini. Lanjut. Nah,
Kemudian setelah gagasan ada bagian yang disebut kesimpulan ya. Jadi 10 halaman itu saya kira sangat padat ya. Nah, kesimpulan itu sekali lagi Anda menyatakan dengan singkat gagasan apa yang sudah Anda tawarkan. Kemudian how to implementation this idea gitu ya. Bagaimanakah cara Anda merealisasikan ide tersebut? Kemudian butuh waktu berapa lama? Karena tadi sudah di slide sebelumnya bahwa ciri khasnya memang bisa jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk merealisasikan ide tersebut ya. Termasuk prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Ingat tadi ya, berdampak secara sistemik, ya kan? Kemudian juga memiliki cakupan wilayah yang masif, wilayah yang luas. Ini kan masyarakat bangsa itu jelas ya. Dan yang terpenting ada daftar pustaka, karena ini gagasan tertulis yang itu berasal dari referensi-referensi yang Anda baca. Ya. Lampiran, ya ini juga bagian yang penting ya. PKM manapun, baik itu GT, PKM pengabdian, penelitian, ya, kewirausahaan yang kemarin ini ya Mbak Ilda dan teman-teman berhasil mendapat pendanaan, itu intinya adalah teman-teman taat akan buku pedoman PKM. Tidak hanya berisi bagaimanakah sistematika isi dari proposal tersebut, tetapi lampiran-lampiran itu juga menjadi hal syarat yang diutamakan ya, karena ini menjadi penilaian. Lampiran yang diminta di buku panduan harus dipenuhi oleh teman-teman. Kalau tidak, bisa jadi di awal Anda sudah tidak lolos secara administratif ya. Jadi PKM ini juga memberikan proses pembelajaran Anda untuk tata tertib ya, disiplin berdasarkan panduan. Lampirannya apa aja di sana? Biodata ketua dan anggota, karena ini kan berisi 3 ya sampai 5 orang ya untuk PKM itu. Lampiran 2, biodata dosen pendamping, ini juga ya dilihat ada tanda tangan basah misalkan, itu semua harus dipenuhi ya, jangan sudah ada biodata nggak ada tanda tangannya ya. Itu mempengaruhi penilaian ya, nanti di screen awal Anda sudah nggak lolos, sayang sekali ya, gara-gara lampiran tidak disesuaikan dengan pedoman ya. Lampiran ketiga adalah susunan organisasi tim dan pembagian tugasnya, ini juga wajib ya, kan ada ketua, misalkan tugasnya apa ya, memunculkan ide ya, membuat konsep secara garis besar, kemudian anggota misalkan ya mencari data-data ya, mencari referensi misalkan ya. Kemudian lampiran yang keempat adalah surat pernyataan ketua tim, ini juga penting ya, di sana ada materai misalkan ada tanda tangan basah, itu juga harus dipenuhi oleh teman-teman yang menulis. Lanjut slide. Nah, dalam PKM GT nanti ada 3 kategori ya, berdasarkan penilaian reviewer. Bisa jadi yang pertama adalah tidak lolos seleksi. Ini adalah bagi artikel yang nilainya memang lebih rendah dari batas minimum untuk bisa lolos. Batas nilai minimal ini sangat tergantung dari mutu artikel PKM GT yang dinilai secara keseluruhan. Ya, mulai dari judul, kontennya tadi ya, ada 3 bab utama ya, latar belakang, gagasan, sampai kesimpulan, dan juga di sana ada lampiran-lampiran untuk masuk penilaian ya. Kemudian yang kedua bisa jadi lolos seleksi tapi tidak diundang PIMNAS. Nah, ini berarti mendapatkan pendanaan saja tetapi tidak ikut presentasi di PIMNAS ya. Ini ketika artikel yang dinilai melebihi atau sama dengan batas minimal, akan tetapi nilainya masih di bawah batas nilai minimal untuk keikutsannya ke PIMNAS. Jadi yang di PIMNAS juga ada batas nilai minimalnya ya. Artikel yang masuk dalam kategori ini akan mendapatkan dana pembinaan atau insentif sebesar 3 juta, tapi tidak ikut ke PIMNAS ya. Nah, ini sebenarnya yang ideal yang harusnya bisa dicapai oleh teman-teman yang menulis PKM GT. Lolos seleksi dan ikut ke PIMNAS ya. Alhamdulillah sebenarnya FKM sudah pernah mendapatkan gold medal ya, dapat emas untuk artikel PKM GT yang kebetulan waktu itu yang menulis Mas Solehudin ya, mantan ketua BEM tahun saya lupa 2000 berapa ya. Dan waktu itu pembimbingnya kebetulan Pak Khairan, suaminya Bu Dewi, jadi tahu
dalam sejarah UNED mendapatkan medali emas ya sebagai juara 1 di PIMNAS kategori GT baru itu. Itu adalah teman Anda FKM bisa gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu Mas Solahuddin menulis tentang konsep ekowisata ya di wilayah pesisir pantai, tetapi itu memunculkan sebuah ide penanaman pohon apa gitu ya, yang itu bisa menjaga ekosistem di wilayah pantai tersebut. Jadi ide itu digagas oleh teman-teman dalam bentuk GT dan itu mendapatkan medali emas ya pada saat itu di Makassar dapatnya. Nah, ini contoh, lanjut ya Mbak, slide terakhir ini ya, 2 terakhir. Contoh beberapa judul ya yang lolos dalam penilaian PKMGT ya. Ini bisa dibaca teman-teman dan semoga bisa menginspirasi gitu ya. Tadi secara kunci kan visioner ya, bisa memberikan daya ungkit penyelesaian masalah, ada problem solving di sana, bersifat futuristik ya. Kemudian ini bisa jadi berdampak sistemik ya, dan juga memiliki wilayah, artinya bisa diterapkan dimanapun gitu ya. Contoh ya, lipstik ekstra kayu secang sebagai antioksidan alami penangkal sinar UV. Nah ya, ini teman-teman gizi ini biasanya. Program anak bebas anemia melalui kegiatan makan bersama rutin dan berkelanjutan dalam pemenuhan makanan gizi seimbang bagi anak sekolah. Ini FKM banget ya. Artinya teman-teman nggak boleh berkecil hati. Apakah ide itu harus selalu yang teknologi? Enggak juga gitu ya. Ide itu harus selalu yang kelihatan produknya enggak gitu ya. Tapi ketika konsep itu bisa diterapkan di masyarakat ya dan bisa memiliki daya ungkit penyelesaian masalah kesehatan secara masif ya bisa lolos gitu ya. Biskupi, biskuit kulit pisang ya. Susu singkong sebagai salah satu bentuk diversifikasi pangan. Indikator kecepatan maksimum kendaraan bermotor berdasarkan arah angin untuk mengurangi angka lalu lintas. Lah ini teman-teman teknik ya. Casper, cassava paper, sintetis kertas selulose berbasis kulit singkong. Ini sebenarnya teman-teman kesel yang bisa ya. Pengawasan wilayah perbatasan kelautan Indonesia melalui budidaya ikan kerapu. Nah, ini teman-teman di pertanian peternakan ini. Pemanfaatkan nanopartikel barium titanate sebagai nanogenerator piezoelektrik. Ini teman-teman teknik. Kemudian yang di bawah juga teknik sekali. Coba kita lihat slide selanjutnya. Lanjut, Mbak. Nah, ini contoh beberapa judul juga yang lolos ya untuk didanai dan juga lolos presentasi PIMNAS ya. Mimikri City Arsitektur. Nah, ini tata ruang kota urban futuristik sebagai sistem kamuflase alam dalam antisipasi bencana banjir dan gempa bumi. Nah, ini kan futuristik sekali ya. MIT, sistem mitigasi kecelakaan pesawat sebagai upaya percepatan evakuasi korban pasca kecelakaan. Teman teknik sekali ini. Lanjut, slide selanjutnya. Ya. Nah, Green Small Island, solusi pembangunan berkelanjutan desa pesisir di pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini bisa ya, sebenarnya teman-teman Kesmas mengembangkan hal semacam ini ya. Misalkan desa-desa pesisir dikembangkan, tapi dari sisi apa? Pengembangan kesehatan masyarakatnya ya, secara berkelanjutan. Nih, manajemen SEPTA, Sekolah Perbatasan Indonesia, upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah perbatasan sebagai sarana mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Nah, ini kan jelas ya Mbak, Mas, bersifat futuristik ya, bisa jadi dalam prediksi Anda ini sampai beberapa puluh tahun ya bisa dikembangkan ya. Oke, saya kira
itu Mbak, yang jelas bagaimanakah kita memiliki semangat untuk menulis PKMGT, minimal harus ada kemauan untuk Anda belajar menulis ya. Belajar menulis tidak bisa ketika kita pasif ya, tapi harus aktif, banyak membaca, banyak berdiskusi ya dengan teman-teman ya, dengan kakak tingkat mungkin yang sudah duluan pernah memiliki pengalaman di penulisan PKM, itu juga salah satu bagian dari memotivasi diri bagaimana kita mau menulis dan mampu untuk menulis ya. Terima kasih. Mungkin itu stimulus dari Bu Dewi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Bu Dewi Rohmah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Sesi diskusi akan dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama dibuka untuk 3 penanya tercepat, dan termin kedua akan dilaksanakan secara kondisional. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekedar mengingatkan kembali, teman-teman diharapkan keaktifannya karena menjadi suatu penilaian nantinya. Baik, teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Bisa menulis nama dan pertanyaannya. Mohon maaf Bu Dewi, di sini ada adik kelas menitipkan pertanyaannya namun masih terkendala sinyal, keluar masuk terus. Tidak apa-apa saya sampaikan, Bu? Ya, silakan Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf, izin bertanya Bu, untuk perbedaan yang paling menonjol dari ide untuk membuat PKMAI atau artikel ilmiah dengan PKMGT apa ya Bu? Karena saya masih bingung. Sejauh yang saya pahami, nampak sama-sama meninjau suatu studi artikel atau tulisan-tulisan ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu, Bu. Boleh langsung Ibu jawab, nggih? Oke. Sebentar ya, Mbak. Sebelum saya jawab, saya izin minta waktu beberapa detik dulu. Saya akan pindah posisi karena ada tahlil di sebelah ya. Bentar. Baik, Ibu. Ya. Baik, bisa Bu Dewi lanjutkan ya Mbak? Monggo Ibu. Oke, pertanyaannya tadi adalah Bu, apa yang menjadi pembeda antara PKMGT dan PKMAI? Ya, 1. PKMGT adalah PKM gagasan tertulis. Kalau PKMAI adalah PKM artikel ilmiah. Yang pertama adalah pembedanya adalah 1 di sistematika dulu ya Mbak. Kalau GT tadi kita sudah sepakat di sana ada latar belakang, gagasan, kesimpulan, ya kan? Daftar pustaka tetap artinya sama ini. Ya, lampiran-lampiran mengikuti panduan. Semua PKM itu pasti ada lampiran minimal yang tadi, ya, identitas anggota dari penulisnya, kemudian surat pernyataan ketua, itu semua sama, dosen pembimbing pasti ada di sana.
Ya. Jadi secara sistematika GT itu seperti itu. Tetapi ketika AI, artikel ilmiah, itu sudah dalam bentuk artikel, Mbak. Artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kelompok tersebut. Nah, artikel ilmiah itu isinya apa? Kalau mbak-mbaknya baca jurnal ya, baca artikel, pasti di sana ada judul, abstrak, kemudian latar belakang atau pendahuluan biasanya ya, metodologi penelitian. Yang ketiga hasil penelitian, yang keempat pembahasan, baru kesimpulan, baru daftar pustaka. Nah, AI ini karena PKM artikel ilmiah itu harapannya teman-teman sudah memiliki calon atau jurnal yang akan dituju untuk publikasikan artikel ilmiah ini. Ini mau disubmit di mana? Itu akan memberikan nilai lebih ya ketika teman-teman sudah, bahkan mungkin sudah accepted, sudah keterima, tinggal ada revisi-revisi. Itu AI. Jadi sudah dalam bentuk artikel ilmiah. Di sana seperti artikel yang kita baca di jurnal-jurnal itu. Ya, tetapi tetap nanti di persyaratan ketika penulisan PKM kembali ke buku panduan. Bagaimanakah di sana juga diwajibkan secara lampiran juga dilengkapi di situ ya. Dan ketika bicara artikel ilmiah, daftar pustaka itu penting. Ketika nanti sudah ada jurnal yang dituju, harus disesuaikan dengan gaya selingkung jurnal tersebut. Misalkan daftar referensi pustakanya menggunakan urutan abjad 1, 2, 3 atau yang ABC itu harus disesuaikan sesuai dengan jurnal yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk mempublikasi AI atau artikel ilmiah tersebut. Ya, nah bedanya apa? Secara konten kalau GT adalah ide futuristik, ya. Jadi kita mungkin belum tahu kayak apa produknya karena ini adalah ide. Tetapi ketika artikel ilmiah itu bisa jadi hasil dari kegiatan penelitian yang sudah terbukti, kemudian Anda ungkapkan dalam sebuah artikel yang di situ dibahas juga gitu ya. Bagaimanakah temuan Anda kaitkan dengan temuan yang lain kan gitu. Ketika AI. Ya, artikel ilmiah berbasis penelitian bisa jadi. Artikel ilmiah apakah hanya hasil dari penelitian? Tidak selalu, bisa jadi hasil pengabdian, bisa. Ya, dengan cara mengukur pre dan post bagaimanakah peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan dari masyarakat yang kita beri penyuluhan atau pengabdian itu bisa kita bikin sebuah artikel ilmiah. Makanya AI itu berbasis kegiatan penelitian atau pengabdian yang sudah dilakukan sebelumnya. Tetapi ketika PKMGT ini adalah murni ide futuristik, ide kreatif ya. Ide yang bersifat sustainable untuk masa depan dan memberikan solusi penyelesaian masalah yang ada berupa ide. Ya. Kalau artikel ilmiah bisa jadi sudah Anda lakukan, bisa jadi sudah Anda buktikan penelitian itu. Cuma ini diramu dalam bentuk artikel ilmiah. Jadi kalau GT itu benar-benar murni ide kreatif. Anda mungkin harusnya berpikir out of the box gitu ya, because you think about for the next, not for now, kan gitu kalau gitu itu. Anda berpikirnya adalah untuk masa depan, solusi masalah hari ini, tapi di masa depan itu bisa terrealisasikan dengan mudah kan, ya realistik tadi ya, bukan sesuatu yang di awang-awang. Bukan, tapi itu realistis, tapi di masa depan sangat mungkin untuk direalisasikan. Itu adalah GT. Jelas ya? Perbedaan GT dan AI. Oke. Yang jelas gini teman-teman ya. PKM ini kan semuanya harus ada dosen pendampingnya. Ya. Anda punya kesempatan banyak untuk belajar ketika berdiskusi dengan dosen pendamping. Artinya harus percaya diri bahwa Anda bisa, dan dengan ide itu nanti pasti akan diramu ya, dibimbing ya, akan dibantu juga oleh dosen pendamping bagaimanakah mengungkapkan ketika itu GT atau ketika ini AI, apalagi ketika bicara AI. Tadi Bu Dewi bilang bahwa dosen kalau mau naik
pangkatnya, mau naik karirnya jadi profesor ya harus menulis. Jadi artikel itu sebenarnya makanan sehari-hari untuk dosen kalau mau loh ya. Nah ya, jadi harus percaya diri, Anda mampu bisa karena nanti ada dosen pendamping yang akan mengawal Anda gitu ya. Oke. Ya, saya kembalikan ke Mbak Firsia. Baik, Ya. Atas penjelasan Ibu terkait dari perbedaan antara PKM-GT dengan PKM-AI. Jadi perbedaan yang terlihat itu dari sisi sistematikanya dan kontennya. Kalau kontennya itu, jadi PKM-GT bersifat futuristik atau ide kreatif yang nantinya atau dengan harapan kedepannya bisa terrealisasikan. Kalau yang PKM-AI itu merupakan hasil penelitian atau pengabdian yang sudah terbukti gitu. Mungkin nanti panitia bisa menyampaikan jawaban dari Bu Dewi Rohma kepada penanya seperti itu. Mungkin kita tunggu sebentar mungkin Bu Dewi Rohma aja terkendala. Ya, silakan Mbak. Saya masih ikut terus ini karena masih kecil nangis nih. Saya sama memberikan ASI. Nggak masalah ya, saya tutup video ya. Inilah emak-emak ya, harus multitask ya. Tugas jalan, si kecil nggak boleh nangis. Oke, saya izin close video ya. Oke, baik Ibu. Buat lanjut ke pertanyaan kedua dari Sinta Yuli Prastika. Izin bertanya Ibu, berarti untuk kasus COVID tidak dapat dikelompokkan ke dalam PKM-GT, Bu. Lalu, apakah kami boleh meminta bimbingan Bapak atau Ibu dosen dalam kompetisi PKM? Seperti itu, Bu, pertanyaan dari Sinta Yuli. Baik. Kenapa COVID kok tidak boleh jadi ide? Kalau menurut saya silahkan Mbak, tapi dalam proses problem solvingnya adalah ke depan masyarakat kita akan berdamai dengan COVID. Anda akan menciptakan konsep apa? Silahkan. Oke, pandemi ini kapan berakhir kita nggak tahu. Ya kan? Wong besok Anda mau luring apa daring aja belum jelas loh sampai hari ini. Apalagi PPKM darurat ya, itu perpanjang sampai 18 Agustus. Ayo, yang luar kota nggak bisa masuk ke Jember nggak bisa keluar. Kita full daring kuliah nih semester ini dan semester bisa jadi tahun depan ya kalau belum teratasi dengan baik. Boleh-boleh saja COVID jadi ide, cuma kita berpikirnya adalah how to solve this problem for the next time kan gitu. Ya kan? Kalaupun COVID itu adalah penyebabnya virus gitu ya, mungkin Anda punya formula meningkat imun tubuh dengan formula makanan yang di situ komposisi gizinya mulai protein, kemudian lemaknya, karbohidratnya, vitaminnya, semua bisa Anda ramu dalam sebuah makanan yang mungkin itu simple ya, tapi bergizi tinggi untuk meningkatkan imun dalam rangka mencegah penularan penyakit akibat virus termasuk COVID bisa jadi ya. Ya, mungkin Mbak suatu saat COVID ini seperti penyakit flu gitu ya. Flu kan dulu juga awalnya seperti ini ya, karena belum menemukan formula yang tepat yang mematikan ya. Itulah qadarullah ya, Allah mungkin memiliki rencana lain ya untuk manusia bisa belajar dari apa yang terjadi. Jadi kalau menurut Bu Dewi, boleh-boleh saja. Cuma ketika kita bicara GT, tadi kuncinya, futuristik, visioner. Tapi itu realistis untuk bisa dilakukan. Ya kan? Boleh. Dan ini sebuah bentuk kalau COVID tidak boleh, berarti COVID-nya mungkin habis, belum tentu juga. Ya kan? Jadi, saya kira silahkan gitu ya, nggak ada batasan. Ya, yang jelas kuncinya tadi ya, visioner, futuristik, berdampak secara sistemik, kemudian berdampak juga ke masyarakat luas ya, tidak hanya sempit di satu desa, tapi secara global silahkan.
Atau mungkin Anda menemukan formula vaksin yang herbal misalkan ya. Vaksin tapi berbahan herbal. Tahu kita kan? Nah, silahkan ya. Jadi saya kira apapun itu bisa Anda pikirkan sebagai sebuah ide yang intinya bisa memberikan kontribusi penyelesaian masalah ya untuk masa-masa yang akan datang. Ya, gitu. Jadi intinya ya bicara COVID terus update beritanya ya. Jangan berhenti untuk update searching ya, baca-baca artikel dan sebagainya terkait dengan COVID, pasti ada ide di sana ya. Gitu Mbak. Kemudian apakah bisa meminta dosen menjadi pembimbing? Oh, sangat bisa sekali. Tanya Mbak Hilda itu. Kemarin dengan ikut PKM ya, awalnya dibimbing satu dosen ya Mbak ya. Tapi dengan PKM yang lolos ini menjadi kontribusi juga Mbak Hilda punya prestasi-prestasi yang lain. Yang itu bisa menjadi Mbak Hilda sebagai salah satu mahasiswa berprestasi. Yang bimbing Mbak Hilda berapa dosen? 5 dosen ya Mbak? Nah, sangat dianjurkan Anda bisa belajar banyak dengan dosen pembimbing ya. Tuh Mbak Hilda, dosen yang media ada sendiri, dosen yang terkait penelitian ilmiah ada sendiri, dosen untuk presentasi ada sendiri, dosen untuk kemampuan skill bahasa Inggris ada sendiri. Kalaupun nanti Anda misalkan menulis PKM, Anda lolos di BIMNAS juga ada karantina. Dosen pendampingnya tidak hanya dosen pendamping konten yang Anda tulis, tapi juga mempersiapkan Anda untuk bisa presentasi di BIMNAS itu ada dosen yang menyiapkan Anda presentasi ya, dosen yang menyiapkan bahasa Inggris Anda, dosen yang menyiapkan mental Anda, itu Anda di karantina. Artinya sangat boleh sekali dan dianjurkan melibatkan dosen. Nah, nanti tinggal dosennya siapa ya Bu untuk saya bisa membimbing tulisan saya. Biasanya memang disesuaikan dengan apa? Kapasitas dan background keilmuan ya. Kalau Anda menulis terkait dengan keseling ya mungkin nanti akan banyak dengan dosen keseling ya. Yang Anda tulis ada kaitannya dengan gizi ya nanti mungkin kita arahkan ke dosen gizi ya ketika bicara konten ya. Dosen pendamping atau pembimbing konten itu ya menyesuaikan dengan kepakaran beliau. Nah, nanti akan sangat tepat ketika dosen yang dipilih tersebut dosen yang sudah memiliki sertifikat sebagai pembimbing PKM. Nah, beberapa dosen sudah pernah mengikuti TOT itu, baik di level universitas maupun di level nasional. Ya, karena ini ada sertifikatnya, ada lisensinya untuk dosen-dosen yang bisa membimbing ya. Nanti kita bantu pasti ya dengan Bu Dewi dan teman-teman Lentera akan memfasilitasi. Itu ya Mbak, semangat. Baik, jadi tidak apa-apa gitu kalau dimasukkan dalam PKMGT. Terus untuk bimbingan dalam kompetisi PKMGT bisa didiskusikan dengan dosen sesuai dengan latar belakang masing-masing. Jadi kalau kita punya ide, kita jangan malu dulu gitu, jangan putus asa terkait ide kita jelek atau enggak, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing seperti itu nggih Bu? Ya, iya Mbak. Terima kasih. Ada penguatan di situ. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fani Suryaningsih bertanya Bu, seperti ditunjukkan dalam pedoman. Untuk bentuk dari sisi gagasan terdapat poin-poin. Lalu apakah penulisan uraiannya juga harus berupa poin-poin, Bu? Terima kasih. Berbicara tentang gagasan ya Mbak ya, bagaimanakah upaya Anda untuk meyakinkan pembaca gagasan ini sangat mudah dipahami dan sangat realistis? Dan jangan lupa 10 halaman tadi ya, 10 halaman tadi mencakup, coba cek di panduan, sampai di daftar pustaka biasanya. Tidak lampiran.
Jadi 10 halaman itu kita harus pikirkan latar belakang masuk, ada tujuan, ada manfaat. Kemudian di gagasan tadi ada apa loh? Banyak sub-subbab kan? Di sana tentang gagasan Anda apa, siapakah nanti yang terlibat, bagaimanakah merealisasikan gagasan ini. Ya itu juga sebuah strategi. Boleh nanti dalam bentuk poin, boleh juga dalam bentuk bagan. Yang penting intinya di situ. Bagaimanakah reviewer itu membaca gagasan Anda dan gagasan itu sangat realistis, mudah dipahami, mudah dimengerti. Ya, tidak harus dalam bentuk poin-poin. Kalau poin-poin itu memang memudahkan orang untuk mengerti dan 10 halaman itu bisa tercapai mencakup konten yang diminta, kita lakukan. Ya kan? Yang jelas tadi baca panduan secara detail apa yang diminta gitu ya. Nanti kita bikinnya lengkap, ada gambar, ada penjelasan, ada poin, melebihi 10 halaman lewat, Mbak. Secara administratif, ya, reviewer itu sangat-sangat disiplin ya dengan pedoman yang mereka buat, ya. Jadi kuncinya adalah cek panduan, cek persyaratan yang ada. 10 halaman mencakup itu semua harus ya, jangan dilebihkan. Nah, strateginya di sana ya. Nah, nanti bisa itu secara gagasan supaya menarik ya, mungkin ada miniatur publik apa, ada gambar-gambar kecil ya. Silakan, apalagi kalau kita misalkan menawarkan sebuah teknologi gitu ya, kan akan menarik tidak hanya sekedar narasi dalam bentuk poin-poin atau kata, tapi juga ada dokumentasi, ada gambar gitu kan. Boleh, sangat boleh. Ada prototipe yang kita tawarkan, boleh. Artinya ide itu sangat realistis untuk diaplikasikan, ya, dengan tidak melepas dari ketentuan di panduan. Oke? Ya, saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Berarti untuk gagasan yang diuraikan itu tidak hanya berbentuk poin atau tidak hanya berbentuk poin-poin, tapi bisa berbentuk poin, bagan, atau gambar, dan lain sebagainya. Yang mana bentuk-bentuk tersebut dapat atau agar mudah dipahami dan direalisasikan ke depannya. Dan tadi di-highlight oleh Bu Dewi Rohma agar tidak bosan-bosan untuk selalu membaca buku panduan, tidak kurang dan tidak lebih dari buku panduan tersebut. Seperti itu. Kepada Fani Suryaningsi, apakah ada feedback terkait jawaban dari Bu Dewi? Oh, baik, terima kasih. Oh ya, mohon maaf saya tadi sedikit kelupaan. Untuk Sinta Yuli, apakah ada feedback dari jawaban Bu Dewi tadi nggih? Halo, Sinta Yuli. Boleh banget. Bisa langsung on mic ya? Ya, Mbak. Izin memberikan feedback sedikit, Ibu. Nanti kalau misalkan kami ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu dosen, apakah kami langsung menghubungi dosen tersebut atau nanti ada dosen yang mengarahkan kami? Sebenarnya nggak masalah, Mbak. Ketika Anda memang yakin dan paham ya dengan apa yang Anda tulis, kemudian sesuai dengan kepakaran beliau, saya kira nggak masalah itu ya. Silakan Anda langsung. Tetapi misalkan Anda masih bingung, Bu, ini saya menulis ini, kira-kira dosen mana yang tepat ya, nanti akan kita bantu untuk mengarahkan. Tapi kalau secara personal Anda sudah paham beliau, secara komunikasi sudah enak, secara track record keilmuan dan juga kepakaran beliau sudah jelas sesuai dengan apa yang Anda tulis, silahkan. Nggak masalah, langsung aja. Ya, karena sekali lagi kreativitas teman-teman itu yang sangat kita hargai. Kita nggak boleh mengotak-ngotakkan, mengekat apa yang Anda ingin sampaikan di tulisan tersebut, silahkan. Termasuk di sana adalah kenyamanan Anda untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing. Silakan Anda pilih. Ya, tapi kuncinya di situ sebenarnya.
akan lebih tepat ketika dosen yang Anda pilih itu adalah dosen yang sesuai dengan kepakaran yang Anda tulis. Jadi saya contohkan simpel aja, menulis tentang gizi ya idealnya ya dosen-dosen gizi. Kan gitu. Ya supaya nanti enak membimbingnya, mengarahkannya kan enak. Gitu ya. Begitu Mbak Sinta Yuli? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas penjelasan dari yang telah dipaparkan tadi. Baik, pertanyaan pertama untuk 3 penanya dicukupkan karena ini ada 1 penanya lagi yang PC saya karena terkendala sinyal lagi, maka termin kedua akan saya buka. Untuk penanyanya dari Dek Nuri, Ibu, jika PKMGT tidak bergerak dalam bidang teknologi dan gagasan, kita diasosiasikan oleh perusahaan besar. Apakah terdapat kesempatan kita untuk mengajukan hak? Sebentar. Apakah terdapat kesempatan kita untuk mengajukan hak? Khususnya pada saat serangkaian PKM dan PIMNAS. Seperti itu, Ibu. Sebentar Mbak, saya kok kurang jelas ya. Coba diulangi, maksudnya apa tadi? Kok ada perusahaan? Coba dibaca lagi Mbak. Jika PKMGT kita bergerak dalam bidang teknologi dan gagasan kita yang diasumsikan oleh perusahaan besar, apakah terdapat kesempatan kita untuk mengajukan hak, khususnya pada saat masih serangkaian PKM dan PIMNAS? Sebentar, apakah ini yang dimaksud gagasan tertulisnya tersebut sudah dipakai oleh sebuah perusahaan gitu ta? Apakah ini bisa ditulis? Gitu ya Mbak pertanyaannya. Sebentar Ibu, saya tanyakan soalnya anaknya masih terkendala sinyal. Oh ya. Apakah yang dimaksud gagasan tersebut sebenarnya sudah diimplementasikan oleh sebuah perusahaan gitu ya? Saya kurang juga. Kok tadi kalimatnya agak ambigu soalnya. Sepertinya demikian Bu yang Ibu jelaskan itu. Sudah Gini, kita melihat dari prinsip penulisan PKMGT yang tadi Bu Dewi sampaikan ya di slide ya, bahwa ide tersebut sifatnya futuristik. Ide tersebut memiliki dampak penyelesaian masalah yang ada. Ide tersebut memiliki impact tidak hanya skup kecil ya, tetapi skupnya besar. Tolong dari apa yang tadi ide secara teknologi mungkin yang disampaikan oleh penanya, apakah ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Saya kira nggak masalah. Ya, nah secara lebih simpel, karena ini kan sifatnya futuristik, bahkan bisa jadi implementasinya tuh harapannya tidak sekarang kan kalau melihat dari apa yang dijelaskan oleh slide tadi kan. Yang jelas harus realistis. Nah, kalau memang ini sudah diadopsi oleh sebuah perusahaan, harusnya dibuat satu kreativitas lagi yang membedakan dengan yang sudah ada. Karena kalau sudah diimplementasikan di sebuah perusahaan, itu lingkupnya di satu tempat saja kan, tidak memiliki dampak secara masif di masyarakat luas berarti kan, lingkupnya kecil. Nah, saran saya kalau bisa secara teknologi dikreasikan lagi supaya ada pembeda yang ini bisa menjadi peluang untuk di tempat lain bisa dikembangkan lagi, tidak hanya berhenti di perusahaan tersebut. Karena kata kunci GT tadi itu loh, futuristik, visioner, bisa jadi butuh waktu untuk implementasinya, tapi sangat realistis untuk bisa diimplementasikan. So this is not for now, but for the future. Tetapi ide itu sangat mungkin untuk diimplementasikan gitu loh. Nah, kalau memang teknologinya tadi sudah ada yang menggunakan, ya sing penting
ono pembeda lah, jangan yang sama itu Anda buat tulisan dari GT. Reviewer tuh biasanya pintar-pintar, dia googling, loh kok ada di sini, nggak jadi deh. Ya. Jadi teknologinya dimodifikasi lagi, ada hal yang baru lagi supaya bisa menjawab tadi, ya bisa lebih luas dampaknya, bisa dipakai di perusahaan yang lain atau di belahan bumi yang lain gitu. Ya, itu Mbak moderator, semoga bisa diterima jawaban dari Bu Dewi untuk penanya yang ini tadi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bisa teman-teman panitia yang menyampaikan kepada penanya. Jadi harus ada pembeda Ibu yang membedakan antara ide satu dengan ide lainnya. Seperti itu. Nah, karena waktu telah menunjukkan pukul 8, maka sesi diskusi dapat kita akhiri. Terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Nah, kuis ini akan diadakan di web Kahoot buat teman-teman. Buka ya. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Bu Dewi mohon izin ya Mbak, sukses untuk teman-teman semua. Ya, semoga lancar dan bisa bernilai ibadah untuk kegiatan pada malam hari ini ya. Amin. Terima kasih semuanya. Mbak Yuda kangen Bu Dewi Japri ya, Nduk, di sini. Oke. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, ini nih teman-teman. Itu aja PIN-nya 6035303. Nah, buat informasi, nama akun yang akan join dalam kuis kali ini harus nama asli ya teman-teman. Tidak boleh nama mainan atau nama yang lain sebagainya. Itu sudah ada Yanuar. Boleh teman-teman yang lain bisa join ke kuis Kahoot-nya. Semoga teman-teman masih join ya. Kita tunggu sekitar 3 menitan. Ada Selisa, Nadira, Astrid, Husnul. Bisa buat teman-teman yang lain dikabarin ya teman-temannya kalau lagi nggak stay nih di sini kita gitu. Mohon maaf panitia, ini kira-kira pesertanya ada berapa ya? Sudah 18 anak yang join. Ayo semangat. Bentar lagi selesai kok. Oke, terima kasih Fana. Halo Mbak Hilda, mau nyapa bentar dong ini. Kayaknya lama nggak bersua nih. Halo Divya. Assalamualaikum Mbak Hilda. Halo Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Cia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini sambil nunggu 3 menit ini, bolehlah kita cerita-cerita bentar ya Mbak? Oke, boleh. Nah, kegiatan Mbak Hilda selama PPKM ini apa ya? Bolehlah sharing-sharing.
Aduh, Apa selama Mbak? PPKM ngapain ya? Sebetulnya nggak jauh-jauh dari nulis sih, karena emang suka nulis. Jadi sekarang tapi lagi iseng-iseng nulis yang basisnya ke sastra gitu. Terus habis itu sama ngapain ya? Bantuin adik sekolah sih, karena sekarang kuliah kan Sekolah. libur ya. Jadi bantuin adik sekolah, terus kayak iseng-iseng bikin barang-barang dari barang bekas juga di rumah. Pokok ngilangin gabut lah, karena memang PPKM nggak bisa keluar sama sekali ya. Iya bener banget Mbak. Jadi pemerintah udah ngeluarin PPKM, masyarakatnya juga harus mendukung dengan adanya PPKM tersebut. Produktif sekali nih Mbak Hilda. Boleh lagi contoh nih teman-teman. Kayaknya kita udah 3 menit ya. Apa bisa langsung mulai, panitia? Baik. Terima kasih ya Mbak Hilda atas sedikit ceritanya. Ya sama-sama Dek Cia. Oke, ini sudah setengah dari peserta. Kayaknya peserta ini banyak terkendala sinyal, sepertinya sudah ada 27 peserta. Bisa untuk panitia memulai kuis kali ini. Kuis PKM GT. 3, 2, 1, mulai. Hal yang diharapkan dari PKM GT adalah itu yang segitiga ada konsep perubahan atau pengembangan, yang kuning suatu informasi, biru barang dan jasa, dan hijau metode dan pengembangan. 2, 1, tetot, habis. Wah, alhamdulillah sepertinya teman-teman ini banyak yang mendengarkan ini. Yang benar yaitu yang warna merah, konsep perubahan atau pengembangan. Selamat Dehida, urutan pertama. Ayo teman-teman, balap Dehida nih. Boleh langsung next, panitia. Oke, soal kedua. Fakta data yang ada akan menjadi sebuah karya jika dilakukan analisis, sintesis, dan tertulis menjadi gagasan tertulis. True or false? Benar atau salah? 2. Jawabannya benar ya teman-teman. Ini udah ada, ya Allah, semuanya benar loh, 29 anak, keren. Urutan pertama ada Hida, Januar, dan Navia. Next. Kuis yang ketiga, PKMGT memiliki sifat atau karakteristik utama kecuali problem solving dan realistis, berdampak sistemik dan berskala masif, biru futuristik dan visioner, dan yang hijau gagasan dan topik terbatas. Ayo buruan menjawab. Ya, jawaban yang benar ada warna hijau, gagasan, dan topik terbatas. Kecuali ya, jangan sampai terkecoh. Next. Wah, Dik Hija masih memimpin nih. Ayo yang lainnya, balap Dik Hija ini. Kekuatan imajinasi, pemahaman substansi, pengalaman menulis tidak perlu diperhatikan dalam penulisan PKMGT. Benar atau salah? Ini backsoundnya asik ya. Kayak jiwanya Masya Allah, 27 anak yang menjawab benar semua nih, jawabannya salah. Sip, bisa langsung. Next. Dihida masih memimpin, guys. Next, panitia. Soal nomor 5, ruang lingkup PKMGT meliputi aspek yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti merah, sosial, ekonomi, budaya, politik, kuning, hukum, pendidikan, kesehatan, biru, energi, teknologi, pangan, dan lingkungan, dan yang hijau semua benar. Yang benar yaitu jawaban yang warna hijau. Semua benar. Bisa next.
Wow, Rizal membalap nih. Ayo Dihida semangat menuju nomor 1 lagi. Yang soal nomor 6 bisa dibaca ya. Benar atau salah, gagasan yaitu uraian solusi yang menjadi konten ilmiah, artikel, dan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan. Benar atau salah ya kira-kira? Waktunya habis. Jawaban yang benar warna biru. Siapakah pemimpin? Wow, Rizal yang menjadi urutan nomor 1. Buat teman-teman, jangan patah semangat ya. Bisa next. Soal nomor 7, gagasan yang diajukan, cara merealisasikannya, dan beberapa lama waktu yang diperlukan ditulis pada bagian pendahuluan, gagasan, kesimpulan, dan lampiran untuk warna hijau. Tiga, 2, 1. Ini cepet-cepet banget ya ngejawabnya. Jawaban yang benar yaitu kesimpulan untuk warna biru. Bisa next. Siapakah yang memimpin? Ada Rizal, Zanwar, dan Husnul. Semangat teman-teman semua. Benar atau salah soal ke-8, PKMGT merupakan PKM dengan berlatih menulis ide kreatif yang dapat diikutsertakan dan bermuara dalam seleksi PIMNAS. Kira-kira benar apa salah ya? Ini sudah banyak yang menjawab loh, 28 yang menjawab, keren. Masya Allah, semuanya menjawab benar. Keren ya adik-adik. Bisa melanjutkan jejak Mbak Hilda nih. Bisa next, teman-teman. Wah, si Rizal dibalap nih sama Yanuar. Semangat teman-teman semua. Kuis yang ke-9 dari 15 soal. Anggota yang diperbolehkan dalam satu kelompok ketika mengusulkan PKMGT adalah 3-6 orang, 3-5 orang, 5-6 orang, dan 4-6 orang. Merah, kuning, hijau, biru. Yang mana ya? Yang benar yaitu 3-5 orang untuk warna kuning. Bisa next. Yang memimpin Rizal lagi, alhamdulillah. Soal yang ke-10, jumlah maksimum halaman yang diperkenankan untuk setiap proposal PKMGT adalah 16, 11, 10, dan 10 halaman. Tiga, 2, 1, tetot. Yang benar yaitu jawaban warna biru, 10 halaman, tidak termasuk cover, halaman pengesahan, daftar isi, dan lampiran. Bisa next. Siapakah yang memimpin? Wah, pemimpin baru nih, adik-adik Husnul. Ayo teman-teman semua, kalian pasti bisa kok. Soal nomor 11, proposal yang lolos seleksi dan diundang PIMNAS diberi 10 juta. Sedangkan lolos seleksi namun tidak diundang diberi 3 juta. Benar atau salah ya? Tadi udah dijelasin nih sama Bu Dewi di akhir-akhir penjelasan. Dua, satu, tetot. Salah ya teman-teman. Bisa next. Siapakah yang memimpin? Ada Adik Husnul, ada Adik Naila, dan yang ketiga Yanuar. Kuis yang nomor 12. Biodata dosen pendamping dan susunan organisasi tim penyusun serta pembagian tugas diletakkan dalam bagian lembar pengesahan penutup.
pada lampiran. Gercep banget nih adik-adiknya, udah. Yang ngejawab udah 25 anak, keren. Tetot, sudah habis waktunya. Terletak pada lampiran ya. Wah, Dek Husnul masih memimpin nih. Ayo, Dek Agnes, semangat. Benar atau salah pendahuluan berisikan uraian tentang alasan mengangkat gagasan menjadi karya tulis dan ditujukan serta tujuan serta manfaat yang ingin dicapai. Benar atau salah? Masya Allah, benar semua. Berarti ini adik-adik sangat mendengarkan penjelasan dari Bu Dewi tadi. Keren. Yang memimpin masih Dek Husnul. Ayo teman-teman semua, semangat. Soal yang ke-14. Benar atau salah? PKM-GT dapat diselesaikan dan dikerjakan seperti PKM 5 bidang lainnya dengan dapat diselesaikan selama 3-5 bulan. Kira-kira benar apa salah ya? 3, 2, 1, tetot. Salah ya. Jawaban yang benar adalah salah. Gimana sih jawaban yang benar salah? Dek Husnul masih memimpin. Semangat, ini Rizal ke urutan kedua. Kalian pasti bisa, guys. Soal yang terakhir, sifat dan isi tulisan PKM-GT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kecuali kreatif dan objektif, logis dan sistematik, terkini dan subjektif, dan isu mutakhir dan aktual. Ingat ya teman-teman, kecuali. Jangan sampai terkecoh nih. Jawaban yang benar yaitu terkini dan subjektif. Siapa yang menjadi juara yang nomor 1? Lagi next panitia. Jeng 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 jeng. Yang pertama, yang ketiga ada Dek Agnes. Yang kedua ada Rizal. Yang pertama ada Dek Cia, tapi bohong. Ada Dek Husnul. Wah, selamat Dek Husnul. Ini dari panitia ada hadiahnya nggak? Apa cuma ucapan selamat aja? Baik, terima kasih atas partisipasinya ya adik-adik semua. Ini ada titipan dari panitia. Buat panitia dan peserta bisa mengisi link yang telah dikirimkan melalui kolom chat. Sambil mengisi, sambil saya tutup ya acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua. Terima kasih Mbak Hilda dan panitia dan adik-adik yang berpartisipasi. Keren banget. Terima kasih kembali, Dek. Iya. Iya.
Buat panitia bisa stay dulu ya. Oke. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you, baby. Nowhere we need to be. No, no, no. I'ma get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, 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 oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel. And laughed. I guess what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanity. Just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. I won't hesitate no more. No more. It cannot wait. I'm sure there's no need to open up your mind and see okay. Our time is short. Look into your heart and not. I'm yours. No, I to the music to the moment come and dance. No more, no more. It's singing right. I'm sure. Oh, no need to open up your mind and see life. I